Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi PGMI semester 2, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Saidiyah. Nama saya Sri Hadianti dan dua rekan saya yaitu Fauzia Halimatul Syadiah dan Neng Lisna Lisdiawati. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang konsep air, bumi, dan matahari. Pengertian air. Air adalah suatu zat yang tersusun dari unsur kimia hidrogen dan oksigen dan berada dalam bentuk gas, cair, dan padat. Air adalah salah satu senyawa yang paling banyak dan penting. Cairan yang tidak berasa dan tidak berbau ini pada suhu kamar memiliki kemampuan penting untuk melarutkan banyak zat lainnya. Air memiliki beberapa fungsi bagi manusia, diantaranya yaitu 1. Untuk kebersihan, 2. Sumber pangan, 3. Penyejuk, 4. Air minum, 5. Irigasi pertanian, 6. Peternakan, dan lain-lain. Karakteristik khas air. 1. Kisaran suhu yang tepat, yakni beku 0 derajat dan mendidih 100 derajat. 2. Perubahan suhu air berlangsung lambat sehingga air memiliki sifat sebagai penyimpan panas yang sangat baik. 3. Air memerlukan panas yang tinggi dalam proses penguapan. 4. Air merupakan pelarut yang baik. Sumber air. Ada 2 sumber utama air, yaitu air permukaan dan air tanah. Air permukaan ditemukan di danau, sungai, dan waduk. Air tanah terletak di bawah permukaan tanah, di mana ia mengalir dan mengisi bukaan di bebatuan. Dilanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu konsep bumi. Pengertian bumi. Bumi merupakan salah satu planet di tata surya yang juga berpusat pada matahari. Sama dengan planet yang lain, bumi juga melakukan revolusi bumi dan juga rotasi bumi. Bumi menduduki posisi ketiga, yaitu setelah planet Merkurius dan planet Venus. Mengenai bumi sendiri, saya yakin pasti semua orang telah mengenal bumi dengan baik. Karena apa? Karena bumi sendiri merupakan rumah di mana manusia tinggal. Bentuk planet bumi sama seperti planet-planet yang lainnya, bumi merupakan planet yang mempunyai bentuk bulat. Dengan pepat di kedua kutubnya, bumi mempunyai 2 kutub, yakni kutub utara dan juga kutub selatan. Nah, kutub-kutub utara bumi merupakan penyimpan magnet yang sangat besar. Bentuk bumi yang bulat dan pepat di bagian kutubnya membuat bagian tengah bumi sedikit mengembung yang disebut dengan inti bumi. Dengan demikian, bagian tengah bumi ini terasa lebih panas karena mendapatkan cahaya matahari yang lebih banyak apabila dibandingkan dengan bagian kutub. Karena kedua kutub bumi ini mendapatkan sinar matahari yang kurang, maka kutub bumi ini berupa es atau salju abadi. Kondisi geografis bumi. Kondisi geografis dapat dilihat melalui berbagai aspek yang meliputi 1. Letak, 2. Relief, 3. Cuaca dan iklim, 4. Jenis tanah, 5. Sumber daya, dan 6. Flora dan juga fauna. Nah, selain itu, kondisi geografis juga ada berbagai macam. Secara umum, berikut beberapa kondisi geografis yang umum dijumpai di suatu wilayah. Yang pertama, gunung berapi, yang kedua, pegunungan, yang ketiga, bukit, yang keempat, dataran tinggi, yaitu yang disebut dengan plato, yang kelima, lembah, yang keenam, dataran rendah, yang ketujuh, depresi. Iklim di bumi. Iklim matahari merupakan sebutan bagi iklim yang didasarkan pada banyak sedikitnya jumlah sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Berdasarkan pada kategori ini, iklim dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Iklim tropis, 2. Iklim subtropis, 3. Iklim sedang, dan yang keempat yaitu iklim dingin atau kutub. Atmosfer di planet bumi. Untuk melindungi bumi dari berbagai macam efek buruk luar angkasa, bumi diselimuti oleh lapisan udara yang dinamakan atmosfer. Atmosfer bumi terdiri dari beberapa lapisan atmosfer, yaitu diantaranya yang pertama ada lapisan troposfer.
Lapisan troposfer merupakan lapisan atmosfer yang paling bawah. Lapisan troposfer ini berada pada jarak 0 hingga 12 km di permukaan bumi. Yang kedua ada lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer merupakan lapisan atmosfer yang berada di ketinggian antara 12 km hingga 60 km di atas permukaan bumi. Antara lapisan troposfer dan stratosfer ini ada jarak yang disebut tropopause. Yang ketiga ada lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer merupakan lapisan atmosfer yang berada di ketinggian antara 60 km hingga 80 km di atas permukaan bumi. Yang keempat ada lapisan termosfer. Lapisan termosfer merupakan lapisan atmosfer yang berada di ketinggian antara 80 km hingga 100 km di atas permukaan bumi. Dan yang terakhir yaitu lapisan ionosfer. Lapisan ionosfer merupakan lapisan atmosfer yang berada di ketinggian antara 100 km hingga 800 km di atas permukaan bumi. Kita lanjut lagi yuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu konsep matahari. Pengertian matahari. Matahari diartikan sebagai sebuah bintang berbentuk bola pijar yang memiliki massa sangat besar dan menjadi pusat tata surya. Matahari disebut sebagai bintang karena memancarkan cahayanya sendiri. Permukaan matahari memiliki suhu yang sangat tinggi, sekitar 5.800 Kelvin, sedangkan pada bagian intinya memiliki suhu hampir 15,7 juta Kelvin. Meskipun jarak bumi ke matahari menduduki urutan ketiga terdekat di antara planet-planet lain, namun panas matahari cukup terasa. Sinar matahari juga sangat berperan penting terhadap kelangsungan hidup makhluk bumi. Orang-orang memanfaatkan cahaya matahari sebagai sumber energi untuk pembangkit listrik. Selain itu, cahaya matahari juga dimanfaatkan tumbuhan untuk melangsungkan proses fotosintesis. Struktur matahari. Struktur matahari dapat dilihat melalui gambar berikut. Berdasarkan gambar ini, dapat kita lihat bagian-bagian matahari sebagai berikut. Gambar yang ditandai oleh nomor 1 ialah inti matahari. Gambar yang ditandai oleh nomor 2 ialah zona radiasi. Gambar yang ditandai oleh nomor 3 yaitu zona konvektif. Gambar yang ditandai oleh nomor 4 yaitu troposfer. Gambar yang ditandai oleh nomor 5 yaitu atmosfer. Dan gambar yang ditandai oleh nomor 6 yaitu heliosfer. Karakteristik matahari. Matahari menjadi satu-satunya bintang yang ada di sistem tata surya, berperan sebagai pusat tata surya. Berikut ini beberapa karakteristik matahari. Yang pertama, memiliki lidah api yang besar dan sangat terang. Lidah api ini memiliki bentuk menyerupai lidah yang mengelilingi matahari. Yang kedua, terdapat gerah lunak berukuran kecil dan berbentuk cembung yang disebut sebagai bintik matahari. Yang ketiga, matahari mengeluarkan angin matahari yang dikeluarkan pada bagian atas atmosfer, di mana pergerakannya dapat menjangkau keseluruhan tata surya. Dan yang terakhir adalah melakukan pergerakan rotasi selama 27 hari per periode putaran dengan kemiringan sumbu 7,25 dari bumi. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.